Sahabat Excellent, kita kembali berbincang-bincang dengan Pak Charlie Sianipar. Kita akan bahas lebih dalam lagi tentang e-retail yang kelihatannya akan makin menarik di kancah bisnis dewasa ini. Ya, Pak Charlie, tentang e-retail sendiri, apa yang orang harus persiapkan kalau akan masuk ke dalam bisnis ini? Pengetahuan, knowledge perlu. Kemudian pemahaman atas karakter e-retail itu sendiri. Contoh, hampir semua orang banyak orang bisa membuat website. Tutorialnya ada di internet, bisa dipelajarin. Tapi membuat website, bekerja menjadi sebuah toko online atau e-retail perlu pengetahuan yang dalam. Salah satu contoh, dari ratusan atau mungkin ribuan website yang ada di Indonesia, bila diketik satu kata kunci, misalnya toko iPad Jakarta, toko siapa yang muncul di halaman pertama search engine? Kalau si pemilik toko websitenya ada di halaman 70 atau halaman 700, tentu dia tidak akan bisa bersaing dengan website yang berada di halaman pertama atau di halaman kedua. Seandainya dia tidak mengerti tentang itu, tentu mereka bisa membayar atau meng-hire seorang konsultan yang paham dengan itu, dikerjakan dengan benar. Yang kedua, bertanggung jawab dan jujur, karena tidak ketemu secara fisik antara pedagang dengan konsumen. Mereka harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang ditulis di dalam website itu. Bila A, ditulis A. Bila B, ditulis B. Kemudian reputasi. Seperti belakangan ini kita lihat, hal kecil pun bisa ditulis atau di-tweet atau mereka ngoceh di sosial media. Artinya reputasi itu harus dijaga. Dan yang membuat mereka besar sendiri adalah para pengguna internet itu, seperti para tweets atau pengguna Facebook atau pengunjung website mereka. Mereka akan cerita ke teman-temannya, mungkin akan membuat status di Twitter, mereka baru dari mana atau baru beli apa dari mana. Tips-tips seperti itu berguna buat para penggiat e-retail. Syarat-syarat itu sangat dibutuhkan untuk bisnis ini, Pak. Ya, saya menarik tadi tentang masalah halaman 1 dan halaman 70 tadi, Pak. Ya, Pak. Kalau semua orang berkeinginan masuk di halaman 1, apa yang terjadi? Nanti suatu saat pasti akan terjadi chaos di situ, apa betul, Pak? Oke, search engine paling besar di dunia adalah Google. Penggunanya kurang lebih 80% dari pengguna internet. Prinsip utama daripada si pemilik search engine ini adalah menyajikan hal yang paling penting bagi pengguna search engine. Bagaimana orang bisa tiba di halaman 1? Sajikanlah website yang benar-benar menurut mata Google ini adalah yang terbaik di bidang itu. Makanya kita menyebutnya niche market. Kalau dia di bidang sepatu, jadilah juara di bidang sepatu. Kalau dia dagang gadget, jadilah juara di gadget itu. Dia akan diindeks oleh Google dengan baik. Oh, jadi berapa banyak dia akan dicari orang, itu yang akan diindeks untuk menjadi yang nomor 1 ya? Bukan berapa banyak dicari orangnya, tapi informasi yang dia sajikan, dan informasi itu adalah original, Google akan menyayangin mereka. Tapi ada beberapa tips yang mengatakan bahwa ada kata-kata tertentu yang sering dipakai orang di search engine, sehingga ada beberapa tokoh yang mengelola e-retail atau e-bisnis itu mengatakan sebaiknya di dalam konten website Anda itu harus ada kata-kata tersebut. Apa betul seperti itu? Betul sekali, Pak. Tadi relevan dengan yang saya katakan tadi. Misalnya sepatu, berceritalah tentang banyak sepatu. Ya. Jangan bercerita di sana tentang ikat pinggang. Kalau misalnya website itu bercerita tentang sepatu dan kata-kata kunci tentang sepatu ada di sana, ditempatkan dengan benar, dikelola dengan benar, Google akan menyayangin mereka.
betul yang disampaikan sama Pak Sud, yang disampaikan oleh teman-teman sekali. Tinggal bagaimana mengelola dan menempatkan kata-kata kunci tadi dengan tepat, begitu Pak. Ya, yang menarik tadi juga tentang reputasi ya. Ya, reputasi tentunya bisa like and dislike ya, karena misalkan saya kecewa dengan pelayanan satu toko e-retail, bisa aja saya berkicau lewat kicauan saya. Tapi apakah itu dari segi hukum nanti akan kemana Pak? Sebagai negara hukum tentu kita punya aturan tentang itu. Siapa yang melanggar hukum tentu dia akan bisa menuai dampaknya. Tapi biasanya di dunia internet, di komunitas atau dimanapun, kubu itu selalu ada dua Pak. Ada yang like, ada yang dislike. Kadangkala malah yang menjelek-jelekkan seseorang bisa dibantah oleh yang lain ya, orang lain gitu loh. Oh, saya melakukan sesuatu di sana bagus kok, saya beli sesuatu di sana bagus kok, pelayanannya bagus, begitu Pak. Itu sah-sah saja, boleh Pak. Jadi orang sih tidak bisa dengan semena-mena dia karena ingin tidak suka dengan si A, dia berkicau menjelek-jelekan si A, karena orang pasti akan membela si A juga ya. Betul sekali Pak Sud, itu sangat natural. Tapi kalau secara hukum, orang yang menjelek-jelekan si A itu tidak bisa dituntut karena dia melakukan satu pencemaran nama baik. Kita punya undang-undang tentang itu. Kalau misalnya si pemilik e-commerce keberatan bisa membantah tentang itu, tentu si pelaku tadi bisa dilaporkan Pak. Kita dilindungin oleh undang-undang yang benar Pak. Ya. Nah, kemudian juga tentang apakah orang yang dijelek-jelekan itu juga mempunyai hak jawab. Misalkan bagaimana caranya dia membantah bahwa apa yang dikatakan itu tidak benar. Oh, bisa saja Pak, dari statement-statement dia, kalau misalnya ditulis secara runut, kenapa dia melakukan seperti itu, penyebabnya apa. Komunitas masyarakat di internet juga bisa melihat ini rekayasa atau pingin mendiskreditkan seseorang, dan konsekuensinya kan ada Pak, resikonya ada, dia bisa dilaporkan oleh si pemilik e-retail tadi. Iya Pak. Lalu bicara tentang pembayaran, kalau kita di toko biasa kan langsung cash, kalau belum kenal harus cash keras, bahkan ya sekarang lebih gampang dengan kartu kredit ya. Iya Pak. Bagaimana dengan e-retail ini? E-retail ada berbagai jenis Pak. Kalau misalnya yang benar-benar e-commerce, itu infrastrukturnya akan sangat mahal Pak. Banyak yang harus dipersiapkan, seperti dedicated server, terus izin, payment gateway. Biasanya yang masuk ke bidang itu adalah perusahaan-perusahaan besar dengan kapital yang sangat besar, manpower yang sangat besar. Untuk yang kelas menengah atau kecil tidak harus masuk ke sana Pak. Pola e-commerce di Indonesia belum 100%. Masih setengah-setengah gitu loh Pak. Dia suka, dia telepon, kadang nawar, bisa kurang nggak, bisa diantar nggak, bisa COD nggak, itu masih terjadi. Mungkin suatu saat kita akan benar-benar 100% e-commerce bila biayanya makin murah dan masyarakat kita sudah benar-benar matang sebagai masyarakat yang benar-benar menggunakan internet untuk bekerja atau membeli sesuatu. Begitu maksud. Ya, sahabat Excellent, sangat menarik pembicaraan kami hari ini. Kami break sebentar untuk commercial break.